Halo teman-teman, ketika berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa kita lepaskan dari sejarah bangsa ini. Nama itu adalah Soekarno, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Karno. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh yang memimpin bangsa ini melewati masa-masa paling sulit setelah kemerdekaan. Namun, tahukah kalian bahwa perjalanan hidup Bung Karno penuh dengan perjuangan, pengorbanan, penjara, pengasingan, hingga berbagai tantangan politik yang luar biasa. Mari kita telusuri kisah lengkap sang putra fajar dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Soekarno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Syokemi Sosrodiharjo, seorang guru, sedangkan ibunya bernama Ida Ayu Nyomandrai yang berasal dari Bali. Ketika lahir, Soekarno diberi nama Kusno. Namun, karena sering sakit-sakitan saat kecil, namanya kemudian diganti menjadi Soekarno dengan harapan hidupnya menjadi lebih baik. Satrio anu-anu miwah piandeling projo kados Adipati Karno. Sejak kecil, Soekarno dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia suka membaca buku dan belajar tentang berbagai hal. Saat remaja, Soekarno bersekolah di Surabaya. Di kota inilah ia tinggal di rumah tokoh pergerakan nasional, yaitu HOS Tesruaminoto. Rumah Joksroaminoto sering menjadi tempat berkumpulnya para tokoh pergerakan. Di sana, Soekarno banyak belajar tentang perjuangan melawan penjajah. Pengalaman tersebut membentuk jiwa nasionalismenya. Miskinan yang senengnya Nanti kiamat, awake dhewe bakal sorong tidak? Dadi kuli, dadi buruh ning negarane awake dhewe. Lha apa itu, Mas? Amin. Kali kelas Sini cerita sama orang. Nggih. Ia mulai memahami bahwa bangsa Indonesia harus merdeka dan tidak boleh terus hidup di bawah penjajahan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Soekarno melanjutkan kuliah di Bandung. Ia belajar di Techniek Hogeschool yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1926, Soekarno berhasil meraih gelar insinyur. Namun, ia tidak memiliki hidup nyaman sebagai seorang profesional. Sebaliknya, ia memilih jalan perjuangan. Baginya, kemerdekaan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuan partai ini adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pidato-pidato Soekarno sangat kuat dan membakar semangat rakyat. Kemampuannya berbicara membuat banyak orang terinspirasi untuk ikut berjuang. Karena itulah pemerintah Belanda mulai menganggap Soekarno sebagai ancaman. Tapi kenapa kita selalu kelaparan? Di mana-mana terlihat tubuh kurus dan penyakitan. Kenapa, saudara-saudara? Pada tahun 1929, Soekarno juga pernah ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dia kemudian dipenjara di Bandung. Saat menjalani persidangan, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan terkenal yang berjudul Indonesia Menggugat. Pidato tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Walaupun di penjara, semangatnya tidak pernah padam. Sebaliknya, semakin banyak rakyat yang mendukung perjuangannya. Terwujud dengan penderitaan ketimbang kebebasan kami. Saya serahkan jiwa raga ini dengan sukarela. Tanpa ragu lagi. Setelah keluar dari penjara, Belanda kembali mengasingkan Soekarno. Ia dikirimkan ke ND Flores.
Di tempat yang jauh dari pusat politik itu, Soekarno menghabiskan waktu membaca, menulis, dan merenungkan masa depan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, ia dipindahkan ke Bengkulu. Meskipun jauh dari tanah kelahirannya, Soekarno tetap berjuang melalui pemikiran dan tulisannya. Ia tidak pernah berhenti memikirkan kemerdekaan Indonesia. Penyatuan pulau-pulau untuk menjadi negeri yang besar. Pada tahun 1942, Jepang datang dan mengalahkan Belanda. Masa penjajahan Belanda berakhir, tetapi Indonesia kemudian berada di bawah kekuasaan Jepang. Dalam situasi ini, Soekarno berusaha memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam berbagai organisasi yang dibentuk Jepang sambil terus menanam semangat kebangsaan kepada rakyat. Salah satu jasa terbesar Bung Karno adalah memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara. 5 dasar negara itu kemudian dikenal sebagai Pancasila. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Pancasila menjadi pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Karena jasanya tersebut, Bung Karno sering disebut sebagai penggali Pancasila. Dan sampailah pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan akhirnya telah tiba. Golongan pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diumumkan. Dan juga terjadilah peristiwa Renggas Dengklok yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta untuk meyakinkan mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah berbagai perundingan, teks proklamasi berhasil disusun. Dan sampailah pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen itu menjadi titik lahirnya Republik Indonesia. Eerst spreekt een islamitisch priester een gebed uit voor het welzijn van land en volk van Indonesië. Sehari setelah proklamasi, Soekarno dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Tugasnya sangat berat. Indonesia yang baru lahir harus menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Selain itu, kondisi ekonomi dan keamanan negara masih sangat sulit. Namun, Soekarno tetap berusaha menjaga persatuan. Tahun-tahun awal kemerdekaan merupakan masa penuh perjuangan. Berbagai pertempuran terjadi di banyak daerah. Soekarno pun berkeliling untuk membangkitkan semangat rakyat. Pidatonya mampu memberikan harapan kepada masyarakat yang sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara. Karena kemampuan berpidatonya, ia dikenal sebagai salah satu orator terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan masuklah ke Konferensi Asia Afrika. Pada tahun 1555, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Acara ini mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang berjuang melawan penjajahan. Rode at midnight through the New England countryside, warning.
Soekarno menjadi salah satu tokoh utama dalam konferensi tersebut. Pidatonya mendapatkan perhatian dunia. Banyak negara mulai melihat Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang. This conference be a great success. In spite of diversity that exists among Dan masuklah di masa demokrasi terpimpin. Memasuki tahun 1960, Indonesia menghadapi berbagai masalah konflik dan ekonomi. Soekarno kemudian menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Tujuannya adalah menjaga persatuan bangsa di tengah banyaknya perbedaan politik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sebagai perdebatan dan kritik. Lalu pada tanggal 1965 terjadi gerakan 30 September. Peristiwa ini menjadi salah satu momen yang paling penting dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Setelah kejadian tersebut, posisi politik Soekarno semakin melemah dan munculnya tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan perubahan kepemimpinan nasional. Pada tahun 1667, kekuasaan presiden secara resmi beralih kepada Soeharto. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Bung Karno sebagai Presiden Indonesia. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bung Karno menjalani masa hidup yang jauh berbeda. Aktivitas politik sangat terbatas, kesehatan juga mulai menurun. Meski demikian, banyak rakyat Indonesia tetap menghormati jasa-jasa sebagai proklamator kemerdekaan. Pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada usia 69 tahun. Kabar wafatnya menyebar ke seluruh Indonesia. Rakyat berduka atas kepergian tokoh yang telah memimpin perjuangan kemerdekaan bangsa. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Hingga kini, makam Bung Karno menjadi salah satu tujuan ziarah sejarah yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Meskipun telah wafat, warisan pemikiran dan perjuangan Bung Karno tetap hidup. Ia dikenang sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, penggali Pancasila. Yang keempat, tokoh yang memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional. Yang kelima, orator besar yang mampu membangkitkan semangat rakyat. Nama Bung Karno akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan hidup Bung Karno mengajarkan bahwa keberanian, semangat, dan kecintaan terhadap tanah air dapat mengubah sejarah sebuah bangsa. Dari seorang anak kecil bernama Kusno hingga menjadi presiden pertama Indonesia, Bung Karno telah mewujudkan bahwa mimpi besar dapat diwujudkan melalui kerja keras dan pengorbanan. Karena itulah, hingga hari ini namanya tetap dikenang sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.